Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke, kali ini kita akan reading buat kalian Taurus tentang karir dan keuangan kalian di bulan Maret ya. Seperti biasa, readingan ini sifatnya general, jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ya dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya Between World, oke. Dan ada Co-Create dan Round and Round. Ya. Sementara untuk konfirmasinya di sini ada kartu tarot The Devils, ya, Eight of Swords, ada The Hierophant, ada The Moon, Judgment, Knight of Cups, Three of Pentacles, Three of Wands, ada The Temperance, The Sun, The Chariot, The Magician, Eight of Pentacles, dan Six of Pentacles. Oke, Taurus ya. Kalau kita lihat dari tebaran kartunya, ini sepertinya tentang mindset ya. Pola pikir kamu ya yang sepertinya ada yang salah. Oke. Di sini ada The Devils, ada Eight of Swords ya. Pola pikir yang salah. Memikirkan entah apa ya yang ada di pikiran kalian saat ini ya. Mungkin sebagian dari kalian lagi banyak menghadapi masalah ya. Atau bisa juga bukan masalah tapi berupa keinginan-keinginan ya atau harapan yang belum bisa kalian wujudkan saat ini atau belum bisa kalian dapatkan sampai dengan saat ini, membuat mood kalian itu down dan akhirnya membuat diri kamu ya terbelenggu dengan ketidakpastian ya. Jadi ketidakpastian ini kamu yang membuat sendiri karena pola pikir kamu yang salah. Oke. Jadi kalau dari tebaran kartu di awal ini ya, sepertinya saat ini kalian lagi pemikirannya lagi nggak karuan ya. Banyak hal yang kalian pikirkan, baik tentang masalah ataupun harapan-harapan yang belum ketemu titik terangnya ya, yang hingga saat ini mengganggu pikiran kalian ya. Jadi fokus kalian saat ini ada di sesuatu yang ada di pikiran kalian saat ini. Oke. Kondisi ini sangat berbeda jauh ya waktu di awal tahun ya. Di awal tahun kemarin ya, di bulan Januari awal ya, kalian begitu bersemangat ingin menjalankan segala resolusi-resolusi yang kalian buat di akhir tahun 2020 ya. Dan masuk di tahun 2021 ya, dimana ini adalah tahun kerbau, tahunnya kalian Taurus ya. Justru kalian kehilangan semangat kalian hanya di bulan kedua tahun ini ya. Jadi belum sampai di pertengahan tahun atau setelahnya, baru mulai masuk di bulan kedua kalian sudah mulai kehilangan semangat ya. Apa yang terjadi dengan kalian Taurus ya? Jadi ini sepertinya sering kali terjadi dengan Taurus ya. Kalian itu sering semangat di awal, tapi ketika semuanya sudah mulai berjalan ya, dan baru berjalan, kalian itu tiba-tiba bisa kehilangan semangat tanpa sebab ya, buat sebagian, sehingga membuat kalian itu jadi males ya, dan gak fokus lagi pada apa yang sudah kalian mulai. Oke? Saya menyadari inilah kelemahan kalian Taurus ya.
kelebihan kalian yang kreatif ya, membuat hidup kalian itu selalu dipenuhi dengan ide-ide yang gak ada habisnya. Oke? Gak ada habisnya. Ide-ide itu melahirkan banyak rencana-rencana dan kemudian menjadi keinginan-keinginan yang datang silih berganti di pikiran kalian. Dan kemudian bertumpuk-tumpuk menjadi satu, ya. Membuat kalian itu bingung. Kalian bingung mau menjalankan yang mana dulu. Semua tampak menarik. Sementara otak dan hati kalian itu sibuk memilih, ya. Tiba-tiba ada masalah lain lagi yang datang menghampiri, ya. Masalah-masalah yang sebenarnya enggak terlalu besar, ya, tapi cukup menyita perhatian kalian. Oke? Taurus ini kalau udah punya planning, ya, orangnya ini sangat bersemangat, ya. Sangat-sangat bersemangat di awal, ya. Setelahnya hanya karena satu hal aja, ya, semangat 45 kamu itu bisa langsung drop dan nguap entah kemana. Ini penyakit menahun Taurus, ya, yang sangat sering terjadi, ya, dan harus segera diobati supaya nggak jadi ganjelan kalian buat maju ke depannya. Oke? Kalian Taurus itu punya potensi yang luar biasa, ya. Apa aja yang kalian kerjakan, ya, tangan dingin kalian akan membuatnya berhasil, ya. Di sini ada The Magician, oke? Kalian itu The Magician. Apapun yang kalian kerjakan berpotensi untuk menjadi sukses, ya, berhasil sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Kalian punya kemampuan, punya talenta, ya, yang mumpuni untuk bisa mensupport apapun yang kalian kerjakan. Oke? Hanya saja keseringan, ya, fokus kalian itu suka terbelah-belah, suka terpecah ke berbagai arah, ya. Yang awalnya fokus mengerjakan sesuatu hal bisa tiba-tiba berubah hanya karena melihat suatu aplikasi yang menyajikan banyak ide-ide, ya, yang langsung merespon otak kreatif kamu, ya. Dan hal itu membuat kamu jadi nggak bisa fokus pada apa yang sedang kamu kerjakan dan semua menjadi terpecah, ya. Ide-ide baru kemudian mulai timbul, ya, datang silih berganti, menumpuk menjadi satu, dan kamu bingung mana yang ingin kalian kerjakan terlebih dahulu, karena sepertinya semuanya itu tampak begitu menarik. Oke? Saya nggak ngerti kenapa dengan kalian Taurus, ya. Kayaknya di setiap readingan yang saya buat untuk kalian Taurus, pembahasan yang keluar selalu tentang hal ini. Sepertinya ini benar-benar PR yang harus kalian kerjakan dan selesaikan, ya, supaya kita bisa berganti topik yang lain. Oke? Selama PR ini belum kalian rampungkan, maka sepertinya malaikat kalian akan terus mengingatkan kamu, ya, tentang hal ini. Di sini ada between word, ya. Jadi di bulan Maret ini, ya, untuk karir dan keuangan kalian sebenarnya ada harapan yang sangat bagus, ya, buat perkembangan karir dan keuangan kalian, ya. Akan ada pertumbuhan, akan ada progres yang positif. Oke? Di sini kelihatan, ya, ada dunia kehidupan kalian sebelumnya yang abu-abu, ya, dan kehidupan kalian yang sekarang yang langitnya cerah, ya. Tapi kalian gak berada di kehidupan yang sekarang, ya, atau di kehidupan yang sebelumnya. Kaki kalian itu terbagi dua, ya, satu di kehidupan kemarin dan satu di kehidupan yang sekarang, ya. Ini menggambarkan kalau pikiran kalian itu belum benar-benar full fokus, ya,
pada masa depan kalian, ya. Yang dimana di masa yang sekarang ini banyak kesempatan-kesempatan emas yang bisa kalian pakai, yang bisa kalian gunakan ya, untuk memperbaiki hidup kalian ya, dan mengejar ketinggalan-ketinggalan diri kalian ya. Mungkin mimpi-mimpi kalian yang sempat tertunda di tahun kemarin karena masa pandemi ya. Tapi pola pikir kalian yang salah ya, dan kalian membiarkan diri kalian terlena dan terikat dengan masa lalu kalian, membuat kalian tuh gak melangkah dengan maksimal ya. Jadi baru melangkah 1-2 langkah kalian sudah stuck ya, dan terbelenggu dengan permasalahan yang seharusnya kalian sudah tinggalkan sejak lama ya. Di masa sekarang banyak kesempatan yang bisa kamu temui ya. Karena tahun ini adalah tahun kalian, Taurus ya. Tahun keberuntungan kalian di mana akan banyak kesempatan-kesempatan emas yang akan bisa kalian pakai untuk menggapai impian kalian. Dan itu gak hanya berlaku di bulan Maret ini ya, tapi sudah mulai di bulan Januari. Hanya saja kamu belum mempersiapkan diri kamu dengan baik untuk menyambut fase baru dalam kehidupan kamu ya. Kamu terlalu sibuk memikirkan masa lalu ya, dan juga segala kekurangan yang kamu miliki sehingga kamu gak melangkahkan kakimu dengan seharusnya ya. Di sini ada co-create ya, dan round and round ya. Jadi di fase yang baru ini kalian harus bisa meng-co-create lagi ya, merevisi, memperbaiki apapun yang sedang kalian kerjakan ya, atau apapun yang sedang kalian pikirkan. Bisa juga habit kalian yang masih mengikuti fase lama ya. Cobalah untuk memperbaiki itu semua ya, meng-co-create lagi ya, memperbaikinya, memperbaharuinya supaya bisa membantu kamu menjalani kehidupan yang baru dengan lebih baik ya. Di sini ada round and round. Oke, kalau kamu nggak merubah habit kamu, nggak merubah kebiasaan kamu dan pola pikir kamu, kamu akan terus berada di pusaran yang sama ya. Kamu nggak akan keluar dari zona itu sampai kamu menua nanti ya. Dan ujung-ujungnya hanya penyesalan yang bisa kamu rasakan ya, karena sudah menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan kasih ke kamu. Oke? Saat ini kembali kita bicara tentang mindset ya, pola pikir. Mindset adalah senjata kita untuk bertindak ya, senjata kita untuk action. Mindset positif menghasilkan hal-hal yang positif ya, dan sebaliknya mindset negatif akan menghasilkan hal-hal yang negatif juga. Oke? Jadi kamu harus benar-benar aware ya dengan mindset kamu. Apakah pola pikir kamu sudah benar saat ini ya? Kamu perlu pertanyakan itu. Oke? Jadi jangan diabaikan apa yang menjadi pola pikir kamu. Apapun yang jadi tujuan kamu, impian kamu, atau cita-cita kamu ya, hanya akan bisa kamu capai melalui pola pikir yang benar, mindset yang positif. Dan sebaliknya, sebesar apapun mimpi kamu dan selengkap apapun amunisi yang kamu punya untuk mengejar mimpi kamu itu ya, gak akan bisa worth it kalau mindset kamu itu negatif ya. Pola pikir kamu itu ngaco, berantakan. Oke? Jadi kunci utama untuk kamu bisa sukses ke depannya adalah merubah pola pikir kamu. Oke? Kalau kamu ingin merubah hidupmu, rubah dulu pola pikir kamu. Ya, Taurus ya. Mindset berhubungan dengan keputusan. Ya, kenapa kita bicara tentang mindset? Karena di dalam mindset akan lahir sebuah keputusan. Kenapa kalau kita mau merubah hidup kita, maka kita harus mau merubah mindset kita.
ya, pola pikir kita. Karena di dalam mindset ada keputusan-keputusan penting yang sangat menentukan untuk masa depan kamu. Oke, makanya mindset itu berhubungan dengan keputusan. Ya, mindset yang positif akan menghasilkan keputusan yang positif dan benar. Ya, dan sebaliknya mindset negatif akan membuat kamu mengambil keputusan yang salah. Ya, masa depan kamu tidak tergantung pada keadaan. Ya, jadi ini perlu ditekankan. Masa depan kita tidak tergantung pada keadaan. Walau keadaanmu saat ini lagi sulit pun ya, bukan berarti kamu tidak punya masa depan. Setiap orang selalu punya masa depan, ya. Baik dia miskin, kaya, ya, atau cacat sekalipun. Oke. Semua orang punya hak akan masa depan yang cerah, tapi semua tergantung bagaimana dengan mindset kamu, ya. Jadi perlu kalian tanamkan masa depan kalian tidak tergantung pada keadaan. Jadi kalau langkah kamu terhenti saat ini karena keadaan kamu yang menurut kamu nggak mendukung, ya, kamu salah besar. Oke? Masa depan kamu tergantung kepada keputusan yang kamu ambil saat ini. Ya, keputusan kamu yang kamu ambil dengan kesadaran penuh dan pengertian yang jelas tentang apa keputusan yang kamu ambil itu. Ya, jadi nggak cuma bilang, iya, aku udah ambil keputusan itu, ya, aku akan melakukan ini, akan melakukan itu. Tapi ternyata kamu nggak memahami keputusan apa yang udah kamu ambil itu, ya, dan dampak apa yang akan terjadi pada hidupmu setelah kamu mengambil keputusan itu, ya. Jadi untuk sebuah keputusan kamu harus benar-benar memahami dampak dari keputusan yang kamu ambil nanti, ya. Keputusan itu lahir dari pikiran. Makanya perlu kita benar-benar memperhatikan pola pikir kita karena pikiran itu punya kekuatan yang sangat besar ya untuk mengkontrol hidup kita. Jadi hati-hatilah dengan pikiran kamu ya, karena dari pikiran kamu saat ini bisa melahirkan sebuah keputusan ya, keputusan yang benar atau bahkan keputusan yang salah ya. Keputusan yang benar akan menghasilkan kebahagiaan ya, kepuasan. Sementara keputusan yang salah akan melahirkan kekecewaan dan penyesalan. Oke? Jadi paham ya? Mindset atau pola pikir akan melahirkan keputusan-keputusan penting yang akan menentukan bagaimana masa depanmu nanti. Ingat ya, mindset atau pola pikir akan menghasilkan keputusan ya, dan keputusan menentukan masa depan. Ya, ini rumusnya. Mindset atau pola pikir akan menghasilkan keputusan ya, dan sebuah keputusan akan menentukan masa depan kamu. Oke? Jadi kita perlu segera membuat suatu keputusan untuk hidup kita karena keputusan itu sangat menentukan masa depan kita ke depannya ya. Tapi kalian harus ingat ya, keputusan apa yang bisa membawa kamu kepada kesuksesan kamu ya. Pertama, keputusan untuk komitmen ya, fokus. Di sini ada the chariot ya. Jadi kamu harus bisa memutuskan untuk komit ya, dan fokus pada apa yang kamu kerjakan saat ini ya. Jadi sifat kalian yang suka bercabang-cabang pikirannya, cobalah untuk fokus ya, fokus pada apa yang kalian kerjakan. Mungkin saat ini hasilnya belum kelihatan ya, belum bisa kalian rasakan, tapi percayalah kalau apa yang kalian kerjakan itu pada akhirnya akan menuai hasil ya. Dan bagaimana hasilnya, memuaskan kamu atau enggak itu tergantung kerja keras kamu saat ini ya. Jadi yang diperlukan pertama adalah keputusan untuk komitmen ya, fokus pada apa yang kalian kerjakan. Oke. Keputusan kedua ya,
adalah bisa konsisten, ya. Kamu harus bisa memutuskan untuk membuat diri kamu bisa konsisten, ya, pada apa yang kamu kerjakan, ya. Mood kalian yang suka berubah-ubah, ya, sering membuat kalian meninggalkan begitu aja pekerjaan kalian yang kebanyakan baru aja dirintis, ya. Ini adalah PR kalian yang harus kalian rubah, ya. Jadi mau lagi mood atau enggak, kalian harus tetap konsisten, ya, mengerjakan apa yang sudah kalian mulai, ya. Jadi jangan ditinggalkan hanya karena mood kalian tuh lagi nggak enak. Kalian harus bisa melawan mood kalian itu, ya, dan tetap konsisten mengerjakan apa yang sudah kalian mulai, ya. Dan keputusan yang terakhir dan yang ketiga adalah constant learning, ya. Constant learning ini adalah kemauan untuk terus belajar, ya, dari proses yang sedang kalian jalani, ya. Mungkin dari proses yang sedang kalian jalani, kalian akan menemui banyak kegagalan atau kesalahan, ya. Kalian jangan menyerah, tetaplah konsisten tadi, ya. Konsisten dan fokus, oke? Dan menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan, ya, kalian jangan langsung down, tapi ambillah pelajaran dari kesalahan itu, ya, supaya kalian bisa menjadi lebih pintar lagi, ya, lebih bijak lagi dalam mengerjakan apa yang sedang kalian kerjakan saat ini. Oke? Kembali kepada pembahasan yang tadi, ya, kenapa kita perlu segera membuat keputusan untuk hidup kita, ya? Karena di hidup kita ini ada yang namanya kesempatan, ya. Dan di bulan Maret ini sebenarnya udah dimulai di awal tahun, ya, di mana tahun ini adalah tahun kerbau logam, ya, tahun buat kalian Taurus, tahun di mana seharusnya kita bisa fokus mengejar dan mewujudkan apa yang menjadi impian kita selama ini, ya. Yang di tahun-tahun kemarin mungkin sempat tertunda, ya, karena ada pandemi yang dampaknya sangat luar biasa pada hidup kita, ya. Jadi di tahun inilah saatnya buat kita untuk bangkit kembali, ya, membangun hidup kita lagi dan berjaya lagi, ya. Jadi jangan melewatkan momentum yang Tuhan sediakan ini hanya karena pola pikir atau mindset kita yang salah, ya. Jadi perbaikilah segera sebelum masa emas ini berlalu, dan kamu akan menyesalinya di sepanjang hidup kamu. Oke? Di sini ada Knight of Cups, ada Three of Pentacles, ya. Jadi kunci utama kesuksesan adalah memahami apa yang sedang kalian kerjakan, ya. Kelebihan dan kekurangannya, ya, supaya kalian tahu solusi apa yang bisa kalian ambil bila menghadapi kesulitan dalam pengerjaannya, ya. Dan di sini ada Knight of Cups, di mana kalian juga harus mencintai apa yang kalian kerjakan, ya. Karena dengan mencintai, ya, akan membangkitkan rasa memiliki, ya. Kalau kamu nggak mencintai apa yang kamu kerjakan, maka nggak akan ada rasa memiliki, ya, sense of belonging, oke? Tanpa rasa memiliki, maka kamu nggak akan memiliki responsibility, ya, atau tanggung jawab untuk mengerjakannya, ya. Jadi dalam pengerjaannya kamu nggak akan melakukan yang terbaik yang kamu bisa, ya, tapi kamu akan cenderung asal-asalan dalam pengerjaannya, ya, karena gak ada sense of belonging tadi, ya. Kamu nggak merasa memiliki, jadi kamu masa bodoh dengan bagaimana hasilnya nanti, ya. Jadi perlu kalian untuk memahami apa yang kalian kerjakan dan belajarlah untuk mencintai pekerjaan yang sudah kalian mulai, oke? Supaya hasilnya bisa lebih maksimal, ya. Dan buat kalian yang saat ini masih membawa
luka lama ya. Di sini saya lihat sebagian dari kalian masih ada yang membawa luka masa lalu ya. Bisa dari kegagalan di perekonomian, kehilangan seseorang, atau luka hati yang lain ya. Menjadikan kalian itu nggak fokus pada hidup kalian hari ini ya. Luka lama yang masih kalian bawa sampai saat ini, kalian pakai sebagai alasan untuk malas-malasan. Kalian jadi nggak fokus dengan hidup kalian ya, dan terlena dengan permasalahan yang sedang kalian hadapi ya. Jadi buat kalian Taurus, hayo segeralah sadar ya. Sudah berapa lama kamu terlena dengan luka hati kamu? Mau sampai kapan kamu seperti ini? Kamu berharap ada keajaiban yang akan jatuh ya, dan bisa merubah hidup kamu dalam sekejap. Coba realistislah ya. Tidak ada tuaian yang akan kamu tuai kalau kamu nggak menabur dulu, oke? Jadi kegagalan atau luka masa lalu, apapun itu ya, yang pernah mengecewakan kamu, seharusnya kamu bisa pakai untuk sebagai kekuatan kamu ya, untuk bangkit lagi ya, bukan justru dijadikan sebagai kelemahan kamu ya. Jadikan luka itu sebagai cambuk buat kamu maju dan maju terus. Apa kamu suka ya dikasihani orang lain? Apa kamu gak ingin dihargai orang lain atas pencapaian-pencapaian kamu nanti? Ya, pasti kamu ingin kan? Bisa berbangga hati, bisa berbangga diri untuk hal-hal yang udah kamu capai dalam hidup kamu. Oke? Kalau kamu mau hidup kamu berubah, maka cara hidup kamu pun harus dirubah. Ya, kita nggak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri saat ini, tapi kita bisa memutuskan kemana kita mau pergi. Ya, masa depan seperti apa yang kita mau raih. Jadi, masa depanmu ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Oke, paham ya Taurus? Tentukan prioritas hidupmu dari sekarang. Apakah hidupmu sudah punya tujuan yang jelas? Oke, tanyakan itu pada hatimu. Ya, jangan main-main dengan hidup kamu. Seriuslah dari sekarang, ya, karena hidup itu terus berjalan. Kamu akan menyesal kalau terus melewati kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih ke kamu, ya. Dan tahun ini adalah tahun kalian, ya. Akan banyak kesempatan emas yang akan kalian temui, ya. Dan di bulan Maret ini pun kalian akan menemui banyak kesempatan. Tapi kalian harus bisa merubah pola pikir kamu dulu, ya. Merubah mindset kamu dulu, supaya kamu bisa menentukan target hidup kamu, tujuan hidup kamu ke depannya, ya. Sehingga kamu punya sasaran, ya, punya tujuan yang bisa kamu kejar dan mewujudkannya, ya. Jadi inilah readingan buat kalian Taurus ya, tentang bagaimana karir dan keuangan kalian di bulan Maret, ya. Yang pasti di bulan Maret akan banyak kesempatan yang akan kalian temui, ya. Kesempatan-kesempatan yang bagus, yang kalau kalian fokus, ya, konsisten, ya, dan pola pikir kalian dipenuhi dengan hal-hal yang positif, maka kedepannya bukan hal yang mustahil, hidup kalian akan berubah dan bisa menggapai kesuksesan yang kalian impikan selama ini, ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, bisa memotivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.